Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua nih buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Oke teman-teman ya, tetap semangat dan selalu kurangi sambat. Doa terbaiklah buat kalian semua. Semoga apa yang kalian harapkan dan cita-citakan di tahun ini bisa jadi kenyataan. Amin. Mantap jiwa ya. Nah, kesempatan kali ini teman-teman ya, kalau kita update nih dari perkembangan sektor cryptocurrency seperti market cap, ya ini ada sedikit recover, ya kan? Cuman dari segi fair market indeksnya, dia turun nih dari 34 ke area 33. Sedangkan kalau kita lihat untuk indeksnya altcoin, itu turun juga dari 17 ke 16 ya. Jadi keadaan daripada sektor kripto itu ya masih sangat-sangat fluktuatif ya. Fluktuatifnya sangat tinggi, baru juga dikasih napas, dibanting lagi, dikasih napas, dibanting lagi kayak gitu ya. Saat video ini dibuat kan market cap segini, ya indeksnya altcoin segini, fair and great index segini. Siapa tahu nanti saat kalian menemukan video saya ini atau melihat pertama kali video saya ini, kinerjanya udah jauh membaik. Ya siapa tahu teman-teman, karena cepat kali ini ya sektor kripto itu untuk membolak-balikkan tangan gitu loh ya. Oke, karena sangat antusias banget dari beberapa teman-teman semua, Bang, tolong bahasin Pi Network dong, perkembangannya seperti apa, apakah masih bisa untuk mengalami recover kembali di atas $1 atau bisa membuat ATH atau kembali ke all time high lamanya. Jadi banyak sekali pertanyaan daripada teman-teman semua ya. Kalau kita lihat teman-teman, untuk Pi Network sendiri memang mengalami penurunan yang cukup signifikan dari all time high-nya ya. Dari kepala $3 turun sampai di bawah $1. Oke, jadi di sini timbul kepanikan dari banyak teman-teman juga. Waduh, ini gimana ini turun, padahal circulating supply-nya nggak nyampe 10 billion, seharusnya bisa bertahan dong di atas $1 gitu kan. Oke, kita bahas. Nah, di sini kalau kita lihat dari P-scan-nya sendiri teman-teman ya, untuk market cap-nya itu berada di area 5 billion, dari range-nya udah turun ya, dari urutan ke-11 kali ini udah berada di urutan ke-24. Untuk harganya sama ya di area 0,8 teman-teman ya. Di sini saldo tertingginya itu ada di OKX, Bitget ya teman-teman ya. Ini lumayan nih OKX, Bitget teman-teman ya. Untuk saldo ceknya di OKX itu sekitar 160 jutaan, ya 160 jutaan, di Bitget sekitar 81 jutaan ya. Oke, di sini kalau kita lihat dulu ya teman-teman dari statistik totalnya dulu ya. Di sini ada sekitar 4,9 miliar Pi ya. Total 12 bulan ke depan itu akan membuka sekitar 1,6 miliar Pi. Oke, kita lihat di sini teman-teman ya. Ini adalah statistik unlock daripada token Pi-nya. Nah, di sini kalau kita lihat ya dari bulan di sini Maret dulu ya. Maret itu sekitar 14,5 juta Pi coin. Nah, ini yang terbuka di bulan Maret. Sedangkan di bulan April teman-teman yang akan segera kita lalui itu akan ada sekitar 117,5 juta Pi coin yang akan dibuka di bulan April teman-teman ya. Sedangkan di bulan ini masih Mei ya, di bulan Mei itu ada sekitar 182 jutaan Pi. Jadi setiap bulan itu ada unlock token Pi sampai tahun 2028 teman-teman. Bayangkan sampai tahun 2028. Jadi pembukaannya yaitu per bulannya itu memang nggak nyampe miliaran ya, kitaran ratusan lah ya, ratusan Pi coin gitu teman-teman ya. Ada juga yang kecil nih di tahun 2026 sekitar 38 juta. Cuman yang terbesar ini nanti akan dibuka pada tahun 2027 yaitu sekitar 38 juta ya. Itu di tahun 2027. Lebih besar ini sebenarnya ya, 38. Oke, kecil-kecil teman-teman ya. Pembukaannya ya di bawah 50 jutaan. Tapi ini membuat kekhawatiran daripada komunitas Pi, di mana semakin banyak yang terbuka atau terunlock, tersirkulating ke market gitu kan, akan semakin membebani daripada market cap. Makanya harga daripada Pi Network turun. Cuman di sini ada nilai sisi apa ya, bisa dikatakan komunitasnya masih optimis nih bahwasanya Pi Network masih bisa membuat all time high-nya. Mari kita bahas. Nah, jadi di sini teman-teman ya, prediksi dan analisis ya harga daripada jaringan Pi Network itu, akankah koin Pi secara realistis mencapai ke $3 ATH lagi gitu kan. Nah, jadi di sini teman-teman ya, secara realistis mencapai level ATH $3 lagi setelah membuat terobosan bullish dari saluran menurun. Nah, jadi masih dianggap cukup realistis lah untuk Picoin itu kembali ke $3 lagi gitu kan. Nah, oke, jadi harga Pi Network itu memang turun tajam teman-teman ya, turun tajam dari all time high-nya. Nah, prediksi para analis harga jaringan Pi, token Pi Network diperdagangkan pada harga 0,8 ya, intinya di kepala 8 lah, di bawah $1 gitu kan.
Dengan kenaikan signifikan sebesar 5% dalam 24 jam terakhir, Pcoin tampaknya bersiap untuk kembali atau pembalikan harga melewati di area $1 lagi. Semoga saja saat kalian melihat video ini nanti teman-teman Pi Network udah di atas $1 ya. Amin, semoga saja. Nah, di mana kalau kita lihat teman-teman ya, meskipun demikian batang AO hijau menunjukkan divergensi bullish. Ini menunjukkan bahwa harga Pcoin itu dapat segera mencapai pembalikan melewati level psikolog yaitu di area $1. Nah, kalau Pi Network ini bisa mempertahankan harganya di area $1 teman-teman ya, ini Pi Network itu memiliki potensi atau peluang yang cukup besar untuk kembali lagi naik gitu loh ya. Nah, di sini kalau kita lihat, namun meskipun batang AO positif dan penembusan dari saluran menurun, dapatkah harga Pi Network itu secara realistis mencapai di ATH $3 lagi? Nah, bisakah Pcoin itu secara realistis ya, secara realistis itu bisa mencapai di area $3 lagi? Nah, selain pengaturan bullish pada grafik per jamnya untuk Pcoin, sinyal lain menunjukkan prediksi harga daripada Pi Network yang bullish bahwa harga tersebut secara realistis dapat mencapai di area $3 lagi. Nah, jadi masih banyak orang-orang yang percaya lah ya, atau para analis yang masih bullish gitu dalam sektor Pcoin, bahwasanya Pcoin itu bisa gitu untuk menyentuh di area $3 bahkan membuat ATH-nya kembali ya kan. Nah, pendukung daripada Pcoin sendiri dari altcoin baru-baru ini mengamati bahwa beberapa pedagang membeli saat harga sedang turun. Nah, jadi sebagian orang itu melakukan akumulasi nih ya saat harga daripada Pcoin itu mengalami downtrend atau penurunan koreksi. Menurut mereka yang mengalami bukan mengalami ya, menurut mereka lah ya yang mengakumulasi daripada Pi Network ini, mereka masih bullish nih bahwasanya Pi Network masih bisa memberikan keuntungan untuk jangka panjangnya gitu kan. Nah, menurut analis atau akun membeli 3,65 juta token Pi Network dalam 6 transaksi berbeda. Jika lebih banyak pedagang membeli pada harga rendah karena mereka mengantisipasi pemulihan harga, hal itu dapat mendahului pemulihan harga yang besar. Oke ya. Jadi berita yang positif juga bisa menjadi pendorong utama kenaikan daripada Pcoin ke level ATH di area $3. Komunitas Pcoin tetap berharap bahwa bursa-bursa terkemuka seperti Binance akan mendaftarkan altcoin tersebut. Selain itu, jika didaftarkan di Coinbase, Pcoin akan memperoleh akses ke pasar kripto Amerika Serikat yang akan mendorong volume perdagangan cukup tinggi dan memicu kenaikan ke ATH-nya kembali. Ada juga spekulasi bahwa ETF untuk Pcoin akan segera diluncurkan seperti Solana, XRP, dan Cardano yang semuanya telah menerima aplikasi ETF Pcoin. Juga merupakan altcoin buatan Amerika Serikat. Pengajuan dapat mendorong momentum. Nah, jadi di sini sebenarnya gini teman-teman ya. Seperti yang kita ambil benang merahnya aja di sini ya, bahwasanya masih banyak yang bullish terhadap Pcoin untuk kembali ke ATH-nya. Ada beberapa faktor yang cukup bagus gitu kan, yang cukup bagus dan cukup menakjubkan untuk membawa Pcoin itu kembali ke area $3 ya kan. Yang pertama tentunya harus transparansi teman-teman ya, itu poin pertama. Yang kedua, buat peta jalan. Yang ketiga, teman-teman masukkan metode burning di dalam peta jalan tersebut atau dari hasil transaksi dari jaringan Pcoin itu sendiri ya, dari blockchainnya Pi. Sekian persen itu digunakan untuk buyback Pcoin dan dibakar. Nah, ini akan menjadi natif atau big news bagi komunitas Pi, di mana sektor kripto itu sangat sensitif dengan yang namanya news. Kalau ada informasi seperti itu, tidak menutup kemungkinan nih Pcoin ini bisa kembali bullish gitu ya. Oke, jadi mungkin ini dulu teman-teman ya, tetap semangat lah para pioner. Semoga harga yang kita harapkan bisa terrealisasi. Intinya saling support aja gitu ya. Intinya saling support dan salam.